kembali anak-anakku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi di Devotion pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang ke Tuhan pagi hari ini supaya hati kita, supaya kita menyenangkan Dia dengan cara memuji nama Dia. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hati-Mu. Biarkan setiap kami bersyukur Tuhan melalui pujian ini. Biarkan kami memberikan segenap hati kami dan jiwa kami, roh kami untuk menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan Engkau Tuhan Yesus yang bertahta di atas pujian kami Tuhan pagi hari ini. Biarkan Engkau Tuhan Yesus yang memberikan sukacita, damai dan sejahtera di dalam hidup kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, mari sama-sama nyanyikan dengan segenap hatimu. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, mari angkat tanganmu. Ku beri yang terbaik Tuhan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, mari angkat suaramu. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, biar kami beri yang terbaik lebih lagi ya Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, serelakan segalanya, ku beri yang terbaik, yang terbaik, oh bagimu. Segenap hatiku, biar kami sembah Tuhan, dan segenap jiwaku yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap jiwaku menyembah-Mu Tuhan. Ku yang terbaik, selangkah mulia
pujian dengan segenap hatimu sekali lagi. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, dan segenap jiwaku, dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarkan dari segenap hati kami, jiwa kami menyembah Engkau Tuhan. Engkaulah kami yang kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Berkati firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami yang disampaikan pagi hari ini. Biar menjadi rema, biar menjadi suatu pembelajaran dan didikan bagi setiap kami masing-masing Tuhan. Terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kembali kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan pagi hari ini akan disampaikan oleh saya. Dan untuk tema hari ini itu saya bawakan sama dengan tema untuk ayat hafalan ya selama seminggu ini, yang judulnya adalah sunat hati. Kita mau sama-sama baca ayat hafalan di Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah tegar tengkuk. Kemudian ada ayat tambahan yang saya mau sampaikan pagi hari ini, yaitu di 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 36 dan Roma 2 ayat 17 sampai 29. Oke. Jadi jabatan imam ya dari zaman dahulu itu adalah sebuah jabatan yang tidak semua orang bisa, nggak sembarangan orang bisa jadi imam gitu ya. Dan Tuhan sudah mengemukakan hal tersebut itu sudah sejak masa lampau, dari semenjak zaman nenek moyang bangsa Israel. Nah, di 1 Samuel 2 27 sampai 28 dikatakan, seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan, dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Kalau itu diungkapkan lagi, ya, jadi melalui abdinya, ini Allah mau mengingatkan kepada Imam Eli. Jadi pada saat itu, ya sesuai dengan ayat ini, pada saat itu yang menjabat sebagai imam itu bernama Imam Eli. Nah, Imam Eli ini punya 2 orang anak bernama Hofni dan Pinehas. Ya, jadi tugas seorang imam itu salah satunya adalah dia membakar korban persembahan untuk Tuhan gitu ya. Nah, kalau daging itu dibakar itu kan biasanya kan yang tercium aromanya wangi itu apa? Lemaknya ya. Nah, kedua anaknya Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas ini, mereka itu mencuri dan mengambil apa yang harusnya dibakar, daging yang harusnya dibakar buat Tuhan gitu ya, itu sebelum dipersembahkan dibakar untuk Tuhan, itu mereka ambil dan mereka makan sendiri. Setelah mereka kenyang, mereka puas, mereka baru berikan sisanya ya, ini buat Tuhan, seperti itu. Dan ada lagi yang mereka lakukan, mereka juga tidur dengan pelayan-pelayan perempuan yang ada di bait Allah ya, sekalipun status mereka adalah imam ya, Imam Eli dan juga kedua anaknya Hofni dan Pinehas, tetapi kelakuan mereka tidak mencirikan bahwa mereka adalah seorang imam. Hal itu sudah Tuhan ketahui dan Tuhan murka kepada keluarga ini, terutama kepada Imam Eli. Kenapa? Karena Imam Eli sebagai imam dan juga sebagai seorang ayah, dia tidak bisa menegur anak-anaknya. Bahkan cuma ditegur biasa aja, kamu jangan seperti itu dong, cuman kan begitu aja kalau dibahasain sekarang ya, kamu jangan seperti itu dong, jangan, itu tidak baik dan sebagainya, cuman seperti itu aja. Dan selanjutnya anak-anaknya tetap melakukan hal yang sama, dan pada akhirnya Tuhan murka kepada keluarga Eli sehingga
berkat yang sedianya itu ditujukan kepada Eli dan keturunannya akhirnya berubah menjadi kutuk. Kenapa? Karena mereka yang harusnya menjabat sebagai imam, punya titel imam, tapi kelakuan mereka itu tidak seperti imam, tidak seperti yang Tuhan mau. Ya, gawat sekali bukan hal seperti itu? Nah, ini ada peringatan di 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Ya, ini jadi ini nggak akan saya bacakan. Jadi ini bahwa berkat-berkat yang dari Tuhan untuk keluarganya Eli itu sekarang berubah menjadi kutuk karena kelakuan mereka yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Paulus juga peringatkan kepada orang Kristen Yahudi yang merasa bahwa karena dia orang Yahudi, karena ada orang yang merupakan orang-orang Yahudi melaksanakan hukum Taurat, percaya kepada Yesus, dia merasa bahwa dia lebih daripada orang Kristen lainnya. Ya, kemudian Paulus berkata, tidak, ini semua karena mereka justru melanggar hukum Taurat. Di Roma 2 ayat 23-24, engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Ya. Kemudian di Roma 2 ayat 29 ada banyak ayat yang dibagikan hari ini. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Ya. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Oke. Bagaimana dengan kalian semua, saya dan kalian semua? Apakah kita sudah melakukan sunat hati? Hidup yang sudah dijalankan dengan tidak menuruti hawa nafsu kita sendiri, tapi hanya betul-betul mengandalkan Allah. Ya. Jadi bukan hanya secara teori saja kita menyandang diri kita sendiri, menyandang gelar sebagai orang Kristen, kita nyanyi, punya suara yang bagus, kita pelayanan di gereja, sudah pelayanan oke, main musik bagus, doa syafaatnya pinter, mungkin sampai panjang banget gitu ya, padahal ternyata kelakuannya itu sangat jauh daripada, bahkan mungkin lebih jahat daripada orang-orang Kristen atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, seperti itu. Kalau manusia itu melihat apa yang kelihatan saja oleh mata, tapi Tuhan itu melihat dari dalam hati kita yang paling dalam. Jadi pagi hari ini tentang sunat hati ini kita sama-sama belajar, ya, saya dan kalian juga, bukan cuma kalian aja tapi saya juga secara pribadi, kita mau sama-sama belajar. Kita mau sukakan hati Tuhan aja, ya. Jangan kita mau menyukakan hati manusia tapi ternyata Tuhan nggak suka dengan cara hidup kita, dengan sikap hati kita, dengan mungkin tutur kata kita yang masih menyakiti orang lain. Ya, biar pagi hari ini, renungan pagi hari ini boleh jadi berkat buat kalian semua. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kata-kata hamba-Mu ini terbatas ya Tuhan. Buat pagi hari ini, biar Kau mengajari hamba-Mu dan juga setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman yang ada. Tuhan Allah Roh Kudus, Kau mengajari setiap kami lagi, biar hidup kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu mau mintakan ampun di hadapan-Mu Tuhan, untuk setiap pribadi, setiap anak-anak-Mu, bahkan hamba-Mu sendiri yang bahkan sampai saat ini hidup kami belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini biar kami boleh sungguh-sungguh melakukan apa yang disebut sunat hati Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, dengan kemampuan kami sendiri kami tidak sanggup. Kami perlu anugerah pertolongan yang dari-Mu Tuhan Yesus, biar hidup kami boleh sungguh-sungguh berkenan dan sungguh-sungguh layak buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kamu serahkan kegiatan pembelajaran dari awal, pertengahan sampai akhir dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan